Dan seolah-olah ia menjalani sesi pemotretan ketika Ajar menjemputnya. Hai guys, welcome to FR Fari Horror. Kali ini aku kembali membahas tentang kelanjutan part 2 yang Black Dahlia, kasus pembunuhan dan mutilasi yang menggambarkan Los Angeles. Jika belum menonton, bisa nonton dulu videonya. Dan langsung saja kita mulai kelanjutannya. Siapakah pembunuh sebenarnya Elizabeth Short? Setelah kasus pembunuhan Beth tersebar luas di media sosial, ada setidaknya 60 wanita dan pria yang mengaku kepada publik bahwa ia adalah pembunuh sebenarnya. Namun, pengakuan ini tidak disertai oleh adanya bukti yang bisa diverifikasi oleh pihak kepolisian, sehingga semua pengakuan ini hanya dianggap sebagai usaha mencari sensasi. Jadi kayak tiba-tiba ada gitu 60 orang yang mengaku-ngaku bahwa ia itu sebagai pembunuh Black Dahlia, dan itu nggak adanya bukti sama sekali. Jadi kayak polisi menganggap kayak dia itu hanya mencari sensasi doang gitu, nggak ngapain gitu loh. Pada masa itu, kasus pembunuhan Black Dahlia adalah kasus penyelidikan kriminal terbesar yang pernah dilakukan LAPD sejak kasus pembunuhan Maria Parker yang terjadi pada tahun 1927. Karena besarnya skala penyelidikan ini, LAPD mendapatkan bantuan ratusan petugas dari badan lain. Jadi sampai-sampai pihak LAPD itu mendapat bantuan 100 petugas dari badan-badan lain gitu untuk menyelidiki kasus ini gitu. Beberapa hari setelah penemuan mayat Elizabeth Short, pihak kepolisian mendapatkan sebuah paket misterius yang mungkin berasal dari sang pembunuh itu sendiri. Paket itu tiba di kantor harian Los Angeles Examiner yang kemudian segera diteruskan ke polisian. Di dalamnya terdapat sebuah catatan yang terbuat dari guntingan-guntingan koran yang bertuliskan Los Angeles Examiner and other Los Angeles papers. Here is Dahlia's belongings later to follow, yang artinya pemuji Los Angeles dan makalah Los Angeles lainnya. Di sini adalah surat milik Dahlia. Surat akan menyusul. Di dalam kotaknya juga ditemukan adanya kartu jaminan sosial milik Beth, akte kelahiran, foto Beth dengan rekan-rekannya, kartu nama, dan nota klaim untuk koper yang masih tertinggal di depot bus. Barang lain yang cukup menarik adalah buku alamat milik Mark Hansen yang beberapa halamannya telah hilang. Polisi mencoba untuk mencari titik jari sang pembunuh di kotak dan barang-barang yang ada di dalamnya yang mungkin bisa merujuk pada sang pembunuh. Ternyata semua barang-barang itu telah dicuci dengan air tanah sehingga tidak ditemukan adanya sidik jari. Jadi ini kayaknya tuh pembunuhnya tuh pintar guys, dia sampai tahu gimana cara menghilangkan sidik jari itu sehingga dia nggak bisa ditemukan gitu. Karena kompleksnya kasus ini, para detektif memulai penyelidikan ini dengan menganggap bahwa setiap orang yang mengenal Beth sebagai tersangka pembunuhan. Ratusan orang masuk ke dalam daftar tersangka dan ribuan orang diwawancarai untuk mencari informasi yang mungkin bisa mengarah pada pembunuh sadis itu.
Jika melihat kondisi mayat yang mengerikan, ada dua kemungkinan yang bisa mengarah pada sang pembunuh. Yang pertama, sang pembunuh merupakan orang yang mengenal Beth, dan kemungkinan ia membunuhnya karena dendam. Memang pada kasus pembunuhan di mana mayat korban dirusak dengan kejam, pada umumnya pelakunya memang orang yang mengenal korban. Karena itu, orang-orang yang mengenal Beth seperti Mark Hansen diperiksa satu persatu. Namun, mereka tidak menemukan bukti yang mungkin bisa saja mengarah pada sang pembunuh. Nah, jadi semua orang yang mengenal Beth tadi itu diperiksa satu persatu gitu. Nah, tapi ada tapinya ini. Tapi polisi tidak menemukan adanya bukti yang mengenai sang pembunuh. Kayak semua orang tuh nggak ada bukti gitu. Sedangkan kemungkinan kedua adalah pembunuh berantai. Teori pembunuhan berantai ini memang teori yang paling populer, dan dalam 60 tahun terakhir ini beberapa peneliti independen melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang cukup kuat. Nah, jadi sampai-sampai karena kasus ini cukup rumit, sehingga banyak orang yang percaya bahwa ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai. Selama 60 tahun ini, paling tidak ada 24 tersangka yang paling mungkin melakukan pembunuhan Black Dahlia. Di sini, gue hanya membahas beberapa kasus yang paling populer. Yang pertama adalah kasus Cleveland Torso Murderer. Ini adalah kasus yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kan bisa tonton dulu videonya, ya kan, bisa tahu gitu. Di sini gue hanya ceritakan sedikit dari kasus ini. Pada tahun 1930-an, sebelum pembunuhan Beth terjadi, ada seorang pembunuh berantai yang meneror Cleveland. Pembunuhan itu dikenal dengan julukan Mad Butcher of Kingsbury Run, dan julukan terhadap kasusnya adalah Cleveland Torso Killer. Julukan ini didapat karena seluruh korban dimutilasi dengan sayatan yang rapi, seperti dengan kondisi mayat Elizabeth Shore. Kasus pembunuhan ini ditangani langsung oleh seorang detektif yang terkenal, yaitu Eliot Ness yang legendaris. Walaupun ditangani langsung oleh Ness, pembunuhan ini masih belum terpecahkan. Jadi wajar jika banyak orang yang percaya bahwa pelaku pembunuhan dalam dua kasus ini dilakukan dengan orang yang sama. Yang kedua adalah George Knowlton. Pada tahun 1995, seorang penulis yang bernama Janice Knowlton menerbitkan sebuah buku yang berjudul Daddy Was the Black Dahlia Killer, atau artinya adalah Ayah adalah pembunuh Dahlia hitam. Dalam bukunya, ia memiliki teori yang mengatakan bahwa ayahnya yang bernama George Knowlton adalah seorang pembunuh Black Dahlia. Namun, para detektif menolak teorinya karena menganggap bahwa Janice mengeluarkan teorinya berdasarkan ingatan yang depresi, mengingat ayahnya yang suka menganiayanya sejak kecil. Yang ketiga adalah George Hodel.
Selain Janice Knowlton, ada satu orang lagi yang menulis buku dan menuduh bahwa ayahnya sebagai Black Dahlia Killer. Ia adalah Steve Hudell, seorang detektif bagian pembunuhan di LAPD. Buku yang ditulisnya berjudul Black Dahlia Avengers yang terbit pada tahun 2003. Di dalamnya, ia menuduh sang ayah, Dr. George Hudell, yang juga seorang ahli bedah, sebagai pembunuh Black Dahlia. Apa yang paling mengejutkan saya adalah kemungkinan kalau sang pembunuh merupakan seorang dokter bedah, kata Steve, bukan seorang pemotong daging, tukang jagal hewan, namun seorang ahli bedah yang terampil. Steve juga percaya kalau beberapa kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dilakukan oleh ayahnya, seperti Red Lipstick Murder, yaitu pembunuhan Gianna French yang mayatnya ditemukan 1 bulan setelah Beth dengan huruf BD yang tertulis di tubuhnya dengan menggunakan lipstik merah. Mayat French juga ditemukan di lahan kosong. Namun yang paling luar biasa adalah teori Steve yang percaya kalau ayahnya juga sebagai pembunuh Zodiac Killer yang legendaris. Zodiac Killer adalah pembunuhan berantai yang aktif di California pada tahun 1960-an. Jumlah korban yang bisa diverifikasikan ada sebanyak 7 orang, walaupun Zodiac sendiri mengaku bahwa ia telah membunuh sebanyak 37 orang. Kasus Zodiac juga termasuk dalam kategori yang belum terpecahkan. Teori Steve ini cukup luar biasa, tetapi sepertinya ia memiliki dasar yang kuat. Foto George Hudell ternyata sangat mirip dengan sketsa wajah Zodiac Killer yang dirilis oleh pihak kepolisian pada tahun 1960-an. Teori Hudell masih belum mendapat pengakuan dari pihak LAPD, bahkan dianggap mengada-ngada oleh banyak pihak. Walaupun begitu, teorinya cukup mendapatkan banyak apresiasi dari banyak pihak, seperti Deputi Jaksa Wilayah Steve Kay dan penulis buku yang mengenai Black Dahlia yang bernama James Ellroy. Yang keempat adalah Arnold Smith. Pada tahun 1981, puluhan tahun setelah pembunuhan itu terjadi, ada satu petunjuk penting mengenai kasus ini yang muncul ke permukaan. Waktu itu, seorang detektif LAPD yang bernama John St. John menerima informasi mengenai kasus Black Dahlia dari seorang informan. St. John dikenal sebagai detektif yang hebat karena telah menangani banyak kasus pembunuhan. Bahkan, kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi buku dan film seri di televisi. Suatu hari, seorang informan datang kepadanya dan memberikan rekaman pengakuan dari seseorang yang bisa jadi sang pembunuh Black Dahlia sendiri. Pria di dalam rekaman itu juga menunjukkan kepada informan beberapa foto dan barang-barang pribadi yang diklaim sebagai milik Beth. Pria itu bernama Arnold Smith. Dalam rekaman itu, Smith mengklaim kalau rekannya yang bernama Al Morrison dan juga seorang pelaku kejahatan telah membunuh dan memutilasi Beth. Walaupun banyak petunjuk dan teori baru bermunculan setelah lebih dari 60 tahun, pihak LAPD masih mengkategorikan kasus ini sebagai unsolved atau tidak terpecahkan. Namun, kasus ini masih menarik perhatian para detektif independen. Mungkin dalam tahun-tahun yang akan datang akan muncul teori-teori baru mengenai kasus ini. Nah, itu tadi adalah nama-nama kejahatan yang mungkin berhubungan dengan kasus pembunuhan Black Dahlia. Dan bagaimana menurut kalian?
teori apa yang paling kalian percayai? Ketik di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian kelanjutan part 2 dari Black Dahlia, kasus pembunuhan dan mutilasi yang bakal Los Angeles. Kalau kalian punya cerita yang perlu dibahas, kalian bisa klik di kolom komentar ya guys. Kalian jangan lupa untuk like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tahu info terupdate dari channel aku. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku. And see you next video. Bye bye.